Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' eh, pada siang kali ini kami di sini sekelompok akan mereview sebuah film tentang whistleblower, yaitu film Snowden tahun 2016. Nah, sebelum masuk ke pembahasan serta diskusi tentang film ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini. Saya Aditya Yusuf Maulana, C, ujung NPM 069. Boleh dilanjutkan, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adam Malik Rizkiansyah dengan ujung NPM 001 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan ujung NPM 063. Perkenalkan, nama saya Sipa Nurul Azizah dengan ujung NPM 030 dari kelas B. Perkenalkan, saya Sixta Tabiaritawan dari kelas B dengan ujung NPM 049. Perkenalkan, saya Muhammad Yahya Al-Fadil dengan ujung NPM 032 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Pratama, ujung NPM 046 dari kelas B. Perkenalkan, saya Sarul Ramdhani, ujung NPM 005 dari kelas A. Baik, terima kasih teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, mungkin ke depannya saya akan memandunya eh, diskusi kali ini, yang dimana diskusi kali ini mungkin akan menyangkut tentang eh, ulasan tentang film diri, lalu latar belakang dari si pemeran utama, lalu tujuan dari diskusi kali ini. Lanjut, mungkin nanti di akhir kami akan membahas juga berdiskusi tentang bagaimana relevansinya antara whistleblower yang disoroti pada film kali ini itu bisa diterapkan di Indonesia dan bagaimana whistleblower di Indonesia pada zaman ini khususnya. Mungkin sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin saya akan memberikan apa ya eh, singkat cerita dari film ini. Mungkin film ini bercerita tentang biografi ya, apa film dokumenter dari seorang Snowden yang merupakan whistleblower yang ia itu memihak atau membeberkan rahasia negara, intelijen negara kepada halayak luas. Jadi meskipun ia dicap sebagai eh, pengkhianat, sebagai penjahat oleh negaranya sendiri, tetapi sebagian masyarakat itu mempunyai hak serta privasi masing-masing. Maka mereka menganggap Snowden ini sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak-hak mereka. Mungkin seperti itu. Untuk latar belakang dari Edward Snowden ini sendiri itu sebagai mantan pekerja di CIA dan juga kontraktor di NSA. Nah, untuk tujuan diskusi kali ini mungkin tadi saya telah sebutkan ya untuk bagaimana untuk mengulas film ini seperti apa, lalu dampak value dari film ini seperti apa dan juga relevansinya nanti saat kita berjuang di negara Indonesia. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman bisa ikut berdiskusi bersama saya. Mungkin yang saya tanyakan, bagaimana sih apa yang membuat film ini menarik gitu? Bisa teman-teman ungkapkan. Bagaimana teman-teman pendapatnya tentang film ini? Menurut saya, izin masuk. Eh, Menurut saya, film ini menjadi menarik mungkin karena banyak hal. Yang pertama mungkin film ini kan berasal dari kisah nyata yang didramatisasi. Jadi menambah wawasan, menambah
pengetahuan kita tentang fakta-fakta dunia mungkin yang selama ini terjadi dan kita tidak ketahui. Mungkin itu salah satu hal yang menarik. Adapun mungkin dalam adegan-adegan filmnya banyak sekali eh, apa ya, kita mengetahui teknologi-teknologi yang selama ini mungkin belum pernah kita pikirkan atau belum pernah kita rasakan, terutama mungkin di Indonesia. Juga relevannya Kak, seperti kita ya sekarang sebagai mahasiswa informatika, saat menonton film ini sangat relevan gitu ya. Bagaimana seorang informan eh, di sebuah jaringan itu bekerja gitu. Dan yang lain gimana? Ada pendapat yang lain? Jadi gimana teman-teman? Atau saya ganti pertanyaan saja lah gini. Eh, Jika kita nonton film ini, bagaimana kesan teman-teman gitu? Apakah film ini lebih memberatkan kepada pemerintahan Amerika atau film ini berupa untuk membela Snowden gitu, atau hanya menyampaikan fakta di lapangan saja gitu? Bagaimana pendapatnya gitu, teman-teman? Menurut saya mungkin kalau melihat dari alur cerita, mungkin film ini lebih ke mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi. Mungkin jika keberpihakan mungkin ya di sini saya lihat lebih berpihak kepada Snowden, di mana sampai sekarang kan Snowden malah diberi kewarganegaraan oleh Rusia di akhir film di. Nah, jadi eh pada intinya Snowden ini walaupun dia akhirnya membocorkan data yang atau berita yang sensitif, namun hal itu dilakukan supaya memberikan manfaat kepada halayak masyarakat. Ya, jadi bagaimana eh, kapitalisme Amerika ini membuat semena-mena terhadap manusia, bahkan dalam peperangan yang terjadi di Timur Tengah, orang-orang yang mungkin tidak bersalah atau tidak memiliki urusan dengan kepentingan siapapun menjadi korbannya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Amerika di sini memiliki kekuasaan yang tidak dinaungi oleh aturan. Bahkan privasi kita sendiri mungkin dibuat semena-mena oleh mereka. Ya, jadi negara itu tidak apa ya? Jadi mempergunakan secara tidak semestinya begitu ya Kak. Ya, jadi eh, ya berbuat sekehendak dirinya sendiri tanpa memikirkan privasi orang lain begitu. Ya begitu dari teman-teman teman saya ya ya. Dari yang lain bagaimana, ada tanggapan tidak? Pasti ada. Ayo, Adam gimana Adam? Sarul, Oki, Oji, Sista, Sipa gimana? Sependapat Ya, ada. sih sama Yahya. Tadi kan soalnya ini menyampaikan fakta gitu. Terus film ini juga diambilnya dari sudut pandang Snowden-nya gitu. Jadi menceritakan tentang kisah perjalanan si Snowden itu sendiri. Jadi emang sebuah film dokumenter ya. Ya, tuh. Baik, biar tidak terlalu apa ya, terlalu lama, kita lanjut saja ya ke diskusi kita selanjutnya. Nah, mungkin dari perjalanan Snowden ini, itu teh
saya ngasih nih kan udah nonton videonya. Bagaimana sih cara membocorkan data-data tentang pelanggaran ini sih? Gimana ya? Izin masuk. Jadi Snowden ini kan masuk ke CIA menjadi salah satu anggota yang penting begitu ya. Karena Ya, ya, ketika awal direkrut, Snowden ini memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga eh, bahkan pada tahap seleksi Snowden ini eh, mampu membuat sebuah sistem yang biasanya dikerjakan dalam waktu 8 jam atau 5 jam. Snowden hanya mampu Snowden mampu membuatnya dalam waktu sekitar 30 menit. Nah, mungkin ya. eh, eh, ketika Snowden bekerja banyak hal yang dia pegang. Lalu, nah, pada scan film tersebut, Snowden membocorkan data CIA ini secara sembunyi-sembunyi. Nah, di mana ketika itu para anggota atau anggota dari CIA ini sedang apa ya, sedang sibuk atau teralihkan perhatiannya oleh sebuah sistem yang sedang dikembangkan pada saat itu, lupa saya namanya. Lalu Snowden ini diam-diam membawa memori disk kecil, lalu dia mengambil data yang ada di CIA tanpa sepengetahuan orang lain, dan orang lain yang atau anggota pada kantor tersebut sedang apa ya, sedang sibuk-sibuknya dengan sistem yang mereka buat. Nah, lalu Snowden mengambil data tersebut. Setelah mengambil, eh, Snowden langsung pergi keluar Amerika. Dia pergi ke Hong Kong. Seperti itu mungkin saat Snowden mengambil data yang ada di CIA. Jadi kerja cerdas lah gitu ya, membunyikan eh, data di balik Rubik kalau saya lihat. Nah, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan yang lebih seru lah ini. Nah, mungkin bagaimana sih pandangan teman-teman terhadap Snowden ini? Apakah sudut pandang teman-teman sendiri ya, tidak bukan sudut pandang orang lain? Apakah Snowden ini merupakan seorang pahlawan ataupun seorang pengkhianat bagi negaranya? Mungkin bisa speak up untuk semuanya satu persatu. Baik, izin menyampaikan. Menurut saya sendiri, eh, terdapat dua pandangan ya mengenai Snowden. Mungkin bagi sebagian kalangan itu bisa disebutkan sebagai pengkhianat. Bagi sebagian kalangan juga ada yang menyebutkan itu sebagai penyelamat. Itu tergantung bagaimana menyikapinya, terutama bagi orang-orang yang terasa terselamatkan oleh Snowden terus sendiri. Ya kita kan tahu Snowden ini eh, bisa dibahasakan itu sebagai ingin memberantas ya, Ya. keburukan-keburukan yang ada di pemerintahan seperti itu. Makanya dia berani untuk masuk ke pemerintahan bagaimanapun caranya, apalagi dengan kepintarannya, yang mana ini merupakan salah satu yang kita butuhkan di negara kita ya, membutuhkan orang-orang yang jujur, terutama tidak pernah mencontek. Gitu. Ini sangat Oke, oke. dibutuhkan sekali. Eh, Berarti emang seorang pahlawan lah gitu ya bagi kalangan yang merasa dia terbela gitu kayak ya Kak. Mungkin gini, Jadi Mas. Jadi gimana gimana? penyelamat bagi kalangan yang lemah dan pengkhianat bagi kalangan yang tidak lemah, seperti itu. Si kata-kata hari ini kayaknya. Jadi kalau buat Kak Adam sendiri nih,
Snowden nih pahlawan atau pengkhianat gitu? Ya, kalau menurut saya sendiri pasti pahlawan lah. Karena kan kita sudah diberitahu dari awal juga, dari awal film kita sudah diberikan spoiler-spoiler gitu. Banyak kali penyelamatan yang dilakukan oleh Snowden gitu. Meskipun pengkhianatan itu ya itu karena emang mungkin ada keterpaksaan. Itu resiko bagi dia gitu. Seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain bagaimana tanggapannya? Apakah Snowden ini seorang pahlawan ataupun seorang pengkhianat? Bisa speak up semua. Mungkin kalau saya sendiri menganggapnya pahlawan tentunya. Karena kan sebuah kebenaran yang tidak mau harus diungkapkan begitu. Walaupun eh, caranya mungkin terlihat sangat apa ya? Caranya mungkin kalau bagi pemerintah itu sangat tidak disukai begitu ya. Meresahkan gitu. Namun kan bag- ya meresahkan bagi pemerintah. Tapi kan hal itu dilakukan demi kepentingan eh, warganya karena Snowden Snowden sendiri kan memiliki hati nurani yang apa ya? Hati nurani yang tergerak begitu ketika orang-orang dengan apa ya mudahnya diawasi, tidak adanya privasi, bahkan isi chat dari pesan dari Google Chatnya dengan mudah bisa dilihat oleh para pegawai CIA. Jadi hal itu bahkan hal itu tidak diatur dalam undang-undang. Jadi tidak ada undang-undang yang mengawasi kinerja intelijen negara. Nah, mungkin itu salah satu hal yang membuat pemerintah itu sewenang-wenang dengan rakyatnya. Ya, bahkan saya Nah, bahkan rakyat webcam juga disadap ya. ya mungkin kita sendiri ini lagi Jum bisa jadi diawasi mungkin ya. Aduh, takut eh. Ya, makanya hal itu membuat kalau kita apa ya sadari dengan seksama membuat kita lebih bijak dalam bermedia sosial, dalam mengakses internet, karena ya itu semua terhubung satu sama lain, Hmm. walaupun pada sistem keamanan kita terenskripsi, namun ya tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak ya lain yang ingin menyalahgunakan hal tersebut. Ya baik, kita lanjut ya pertanyaannya. Jadi kalau misal nih teman-teman berada di posisi Snowden, di mana apa ya pelanggaran dari pemerintah itu sendiri sudah membuat dilema di hati kalian, dan kalian itu tapi kalian berada di apa ya CIA itu teh kan CIA teh udah tingkat tertinggi di suatu perusahaan lah gitu bisa bagaimana eh, apa yang kalian lakukan gitu dah jika berada di posisi Snowden. Ya teman-teman bisa dibagikan pendapat juga suaranya. Nah, Mungkin bagaimana kalau Sarul? saya kalau saya mungkin ya jujur belum mampu seperti yang Snowden lakukan. Mungkin hanya mampu apa ya bergerak secara pasif. Kalau Snowden kan aktif secara diam-diam membuat rencana begitu kan. Kalau saya mungkin eh, lebih memilih untuk ya mungkin contohnya mungkin ketika diajak menjadi bagian dari pemerintahan akan berpikir dua kali jika tidak mampu membuat hal yang apa ya lebih baik atau tidak mampu merubah, mungkin saya eh, akan menolak hal tersebut sebagai bentuk keberpihakan saya terhadap kebenaran Jadi seperti punya itu. filter gitu ya.
Ya, ketika tidak mampu ya kita tinggalkan. Hmm. Ya, kalau memang itu sudah buruk gitu ya, jadi sudah we, jangan ikuti itu ya. Mungkin terima kasih ya ya. Ya gimana tanggapannya teman-teman untuk pertanyaan tadi? Bagaimana jika kalian berada di posisi Snowden? Apa yang akan kalian lakukan? Izin, apakah Ya satu suaranya saja pendapat terdengar? gimana? Em, Kalau saya berada di posisi Snowden ya, tentunya hati saya akan tergerak untuk membongkar kejadian hal yang seperti itu. Contohnya kayak tidak ada privasi lah atau mengakses kamera publik tanpa persetujuan. Namun caranya tidak akan terang-terangan seperti si Snowden itu. Karena saya memikirkan kembali diri saya dan keluarga saya. Mungkin saya akan membongkarnya, namun dengan cara yang lain seperti itu, yang tidak membuat bahwa saya itu yang membongkarnya seperti itu. Seperti apa itu contohnya? Contohnya kayak di media sosial menggunakan Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Meskipun tadi ada kendala. eh kita lanjut. Mungkin bagaimana tadi tanggapan dari Rizky tentang bagaimana jika Anda berada di posisi Snowden ini? baik jika saya berada di posisi Snowden yang dimana dia itu mengetahui suatu apa ya bisa dibilang kezaliman gitu ya, kezaliman pemerintah terhadap rakyatnya atau hal yang seperti itu. Tentu saja saya akan membongkarnya sama Snowden itu, namun dengan cara yang berbeda. Kan si Snowden itu membongkarnya dengan terang-terangan ya, dengan Ya, membagikan sebuah video secara langsung seperti itu. Nah, namun apabila saya tidak akan melakukan hal tersebut karena eh, memikirkan keselamatan saya dan orang-orang terdekat saya. Namun dengan contoh lain seperti membagikan sebuah artikel ataupun menyebarkan sebuah berita di media sosial atau apapun itu sejenisnya dengan tidak menyematkan nama saya sendiri atau menggunakan akun yang anonimus seperti itu. Mungkin sekian. tapi bagaimana kalau eh, mustami kita atau audien kita teh konsumen kita itu orang-orang pintar semua gitu dah. Ini mah hoax mungkin lah gitu. Kalau tidak langsung dari orangnya mah gitu. Gimana dah kalau gitu? Ya kan setidaknya kita sudah berusaha seperti itu. Berusaha semampu kita, semampunya kita. Kalau saya paling seperti itu karena ya satu dan lain hal lah. Kalau misalkan kalau saya sendiri kan tanpa adanya perlindungan dikhawatirkan juga kena kepada saya dan keluarga seperti itu. Ya mungkin memang sih harus punya backing ya Iya, istilah. harus ada backup dulu. Oke, mungkin kita lanjut ya ke diskusi selanjutnya. Mungkin dari saya akan bahas kembali film lah di film. Nah, mungkin teman-teman juga lihat lah bagaimana sih respon dari uh, pemerintah Amerika tentang kebocoran ini. Apakah mereka huru-hara lah gitu atau BB aja kita setelah informasi ini bocor ya. Tentu saja pastilah ada huru-hara di pemerintahan ketika kebebrakannya diungkapkan oleh warganya. Ada film ini diceritakan bahwa Amerika memang membuat perubahan, namun tidak signifikan. Jadi ya tetap saja tidak berubah secara signifikan. Bahkan Snowden sampai saat ini katanya kan diceritakan masih di Rusia hingga akhirnya dia diberikan kewarganegaraan di Rusia. Jadi
pemerintah memang bergerak, namun tidak memperlihatkan perubahan yang sangat signifikan. Artinya, ya tidak banyak aturan yang dijalankan atau yang dibuat lebih baik dari sebelumnya. Tapi bisa dikatakan tindak Snowden ini berarti tidak berdampak bagi negara gitu, atau gimana? Kenapa dia? Bagaimana dari yang lain? Ada tanggapan juga? Izin masuk. Boleh, Suara gimana? aku kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak? Jelas-jelas. Gimana? Tadi kan bagaimana dampaknya untuk negara gitu si Snowden ini. Pasti buat warga sipil mungkinnya yang merasa diselamatkan oleh Snowden Uh, ini memberikan dampak buat mereka gitu. Buktinya kan mereka membela perilaku Snowden sampai pada turun ke jalanan buat membela si Snowden itu kayak membuat apa mengungkapkan bahwa Snowden itu seorang pahlawan gitu. enggak, kita masih membahas bagaimana respon dari pemerintah gitu. Oh, respon. Kalau buat Hmm. respon dari pemerintah AS gitu ya, seaku lihat yang di film, mereka itu langsung nyari nyari si Snowden itu dan menyayangkan pas waktu di apa ya negara apa Snowden itu berhasil sendiri dari sana. Terus Snowden juga kan didakwa gitu. Gak tahu apa lupa undang-undangnya terkait apa gitu. Kayaknya terkait pembocoran data ke publik gitu yang kayak gitu. Jadi dijatuhi dakwaan gitu. Itu ya bagaimana banyak respon mulai dari membenahi eh, informasi digitalnya seperti apa, lalu keamanan seperti apa, lalu tindak yang paling disoroti itu justru tentang apa ya pencarian dari Snowden ini sendiri karena ia dicap sebagai pengkhianat di negaranya sendiri. Mungkin seperti itu. Baik teman-teman. Kita lanjut saja ya ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya karena di saya banyak nih pertanyaan yang main seru lah ke depannya. Nah, untuk selanjutnya kita tarik ke negara tercinta kita, negara Indonesia. Jika kita bandingkan, eh, apakah pribadi-pribadi seperti Snowden ini ada sih atau tidak di Indonesia gitu? Gimana, teman-teman? Kalau dari apa ya pengamatan saya dari sejarah begitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa seperti Snowden ini terakhir yang memiliki militansi yang kuat ya terakhir pada masa reformasi. Pada saat ini ya ada tetap orang-orangnya namun eh, ada pergerakannya namun dampaknya belum terasa sangat kuat begitu. Ya kita kasih contoh lah kasus penyair Wiji Tukul dan ada orang-orang lain lah para aktivis yang pada saat itu eh, kematiannya saja tidak diketahui motifnya hilang begitu saja tanpa jejak. Ya mungkin itulah Jadi, salah satu eh, resiko seorang apa ya seorang whistleblower begitu ya oleh ya, pemerintah. setuju. Jadi, eh, berarti pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih, tapi eh, seberapa aman sih posisi whistleblower di Indonesia gitu? Apakah memang benar-benar dilindungi oleh hukum atau setiap orang yang berpendapat itu langsung sajalah bungkam saja gitu, harus ikut ke negara?
Ini gimana teman-teman tanggapannya seperti itu? Izin masuk. Kalau dilihat dari peraturan hukum buat seorang whistleblower ini, buat pembela kebenaran, ada peraturan perundang-undangannya tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang memberikan perlindungan hukum kepada individu yang melamporkan tindak pidana. Nah, mungkin tapi dalam peraturan hukum sudah ada. Tapi di luar kendali itu, jika mungkin sedang eh, apa ya, kita tidak tahu nih ancaman buat si pelapor itu kayak gimana kalau di luar gitu kan. Apalagi kalau nggak ada backingan gitu. Backing sama orang. Kalau dalam peraturan kalau dalam peraturan hukum mah ada ya, tapi kalau apa ya, keamanan diri, keselamatan diri buat si pelapornya kita tidak tahu gitu. Hukumnya mah ada gitu ya, tapi secara pelaksanaan itu tidak sesuai dengan apa yang diperaturankan gitu ya. Nah, iya. Ya, mungkin Izin dari menambahkan, teman-teman. Oke, silakan. mungkin salah satu contoh di Indonesia yang terbaru mungkin eh, kasus yang lagu viral dari band Sukatani, tahu kan? Ah ya, ya Nah, itu Tahu, tahu, kan tahu, tahu. itu bandnya itu mendapatkan intimidasi dari Polri ketika lagu itu booming. Kalau teman-teman lihat dari beberapa postingan, Sukatani mendapatkan intimidasi dari Polri. Namun ketika lagunya apa ya, viral dan menjadi sangat apa ya, hati sama sama masyarakat itu sangat didukung begitu ya. Polri malah meminta Sukatani ini menjadi duta Polri. Namun Sukatani dengan tanpa alasan yang jelas langsung menolak mentah-mentah permintaan Polri. Nah, jadi itu di Indonesia saja yang memiliki badan hukum atau undang-undang yang mengatur kebebasan berekspresi, ada saja intimidasi yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana negara lain yang tidak memiliki hukum untuk hal tersebut? Ya, mirislah ketika kita menjadi rakyat dari pemerintah atau pemimpin yang dolim seperti itu. Oknum ya kalau Bang, oknum. gimana gimana? Ya, ya seperti apa? Yang dolim-dolim itu oknum seperti itu. Di garis bawahi. Hmm. Tapi kalau Aku lihat dari banyak rakyat itu sendiri kan bisa dikatakan kalau memang pemerintahannya seperti itu atau oknumnya seperti itu, berarti kan whistleblower ini merupakan oknum rakyat, berarti gitu. Atau gimana? Atau beginilah, eh kita apa ya? Ya pertanyaannya. Jadi bagaimana si whistleblower ini menjadikan rakyat itu sebagai lawan dari pemerintah? Mungkin seperti itu tanggapan nih pemerintah kita sekarang. Karena kan eh, mau ditutup mulut pakai uang kah, mau mungkin tutup mulut pakai lebih kasusnya atau tepatnya gimana? itu lawan, tapi lawan dari perbuatan kezaliman seperti itu. Jadi kalau misalkan pemerintah berbuat atau melakukan sebuah kebijakan atau melakukan hal yang memang berdasarkan aturan, norma, dan hukum tertulis, ya mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang ya akan akan berjalan dengan damai, tentram gitu ya. Ya, whistleblower ini bukan menggiring rakyat untuk menjadi lawan pemerintah, namun whistleblower ini hanya berusaha untuk menunjukkan kebenaran loh, bahwa di dalam pemerintahan ini ada hal yang seharusnya dilakukan begitu.
hal yang diam-diam merugikan rakyatnya seperti itu. Jadi dalam beberapa kasus eh, hal yang tidak boleh dilakukan pemerintah itu lebih ke memenuhi kepentingan pribadi para penguasa sehingga rakyat yang dikorbankan. Nah, whistleblower ini mencoba bagaimana rakyat dan pemerintah ini membuat sebuah hal yang berjalan dengan aturan yang berlaku. Rakyat senang, pemerintahan pun senang seperti itu. Kebenaran pun eh, berdiri tegak di sebuah negara seperti itu. Jadi hak pada kebenaran gitu lah dikatakan Maya. Oke, ya, Oh, lanjut diskusi selanjutnya ya. Sudut pandang etika nih. Kita masuk ke sudut pandang. Jadi apakah mana sih yang lebih penting gitu? Privasi individu para rakyat itu atau keamanan negara kan? Jika kita lihat dari apa dari film itu kan kita periksa chatan, riwayat panggilan itu kan untuk keamanan negara. Apakah si A ini sedang berkomunikasi dengan teroris, ingin menghancurkan negara ataupun ingin khianat dengan negara? Kan itu demi kepentingan diri kan. Nah, tapi student ini lebih apa ya menyoroti penyalahgunaan dari keamanan ini sendiri seperti kan spionase lah, seperti menghack akun-akun yang lain lah, nah gitu. Jadi lebih ke apa ya pribadi orang itu punya kemerdekaan sendiri. Nah, jadi kalau soal etika gimana gitu tuh menurut teman-teman? Apakah lebih penting keamanan nasional atau hak privasi individu itu sendiri? Gimana sebetulnya Ahmad untuk Bauji? hal itu Sahrul? Snowden ini Oh iya, ya. menolak hal tersebut karena seharusnya intelijen negara itu melakukan hal tersebut ada memiliki surat perintah. Jadi punya tujuan yang jelas bahwa pemerintah ini sedang menyelidiki suatu kasus. Jadi bukan mentah-mentah tanpa perintah apapun dengan sengaja dan dengan mudah melacak para warganya tanpa kalau tanpa seizin mungkin semua orang yang menjadi target tanpa pasti tidak izin terlebih dahulu. Namun hal yang digarisbawahi ini tidak ada perintah atau surat perintah untuk melakukan investigasi Jadi dan tidak ini berkepentingan gitu ya. memungkinkan untuk terjadinya target salah sasaran sebuah mungkin aib mungkin bagi warga yang menjadi korban hal tersebut. Mungkin seperti itu yang saya garisbawahi. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana tanggapannya? Mungkin gimana dari Sipa, Uji, Sahrul? Belum nih, belum speak up. Ya, udah, inilah jika kita lihat dari sana ya dari kasus tadi eh, timbul lagi pertanyaan nih cara menyeimbangkan antara transparansi eh, keamanan nih dengan keamanan negara sendiri. Jadi bagaimana sih cara menyeimbangkannya? Solusi dari teman-teman sekalian. Mungkin pendapat dari rekan yang lain boleh diungkapkan. Ayo ya, jangan diskusi saja nih. Kita apa yang kalian pikirkan ya bisa saja lah. Nanti kita diskusikan lagi gitu. Ya, teman yang lain gimana? Atau mungkin sudah dari pendapat tadi. Kalau mungkin seperti itu kita lanjut saja lah mungkin ke pertanyaan berikutnya.
Mungkin kita akan maju ke kesimpulannya. Sudah hampir beres kita diskusi tentang film ini. Saya ingin bertanya pada teman-teman semua, mungkin ya sudah pernah nonton lah sebelum kita diskusi kali ini. Apa sih value atau yang paling utama dari film ini? Nah, gitu. Nah, Mungkin nilai yang saya apa saya dapat dari film ini bahwa kita harus berani menyuarakan kebenaran walaupun hal itu menyakitkan. Ya mungkin kalau sebenarnya mungkin ketika ada kebenaran, bagaimana caranya kita diri kita ini berpihak pada kebenaran tersebut tanpa kita netral atau berada di pihak musuh untuk mencari aman. Jadi kita ini harus punya prinsip memegang teguh pada kebenaran. Jadi kita ini eh, dalam barisan atau dalam kumpulan orang-orang yang memiliki niat buruk seperti itu dengan dalih menyelamatkan nyawa atau diri masing-masing. Walaupun resiko kita besar, namun menegakkan kebenaran itu sudah menjadi kewajiban kita. Jangan sampai kita takut untuk menyuarakan kebenaran seperti itu. mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Ya mungkin Cukup. izin masuk dari saya. Mungkin jawaban menurut saya juga hampir sama dengan ya. Jadi kita itu harus berani mengungkapkan suatu hal yang termasuk benar gitu. Jangan sampai ada kebenaran, tetapi malah tidak berani mengungkapkannya gitu. Jadi diambil dari Snowden ini, film ini itu memberikan acuan keberanian untuk mengungkapkan sekiranya yang benar gitu. Tetapi di sisi itu juga kita itu diambang oleh eh, bisa disebutkan menjadi seorang pengkhianat juga gitu. Tetapi di sisi itu juga kita itu menyelamatkan sebuah negara juga gitu terkait eh, terkait eh, kebenarannya itu memberikan acuan keberanian terhadap kita untuk mengungkapkan eh, hak yang benar gitu. Mungkin cukup. Menambahkan, Baik, terima kasih. izin menambahkan, Bukan soalnya. ketika kita menyampaikan kebenaran, yang sebetulnya pengkhianat itu bukan kita, tapi mereka sendiri yang menyalahgunakan hak-hak yang seharusnya ditepati ketika kita eh, disebut sebagai pengkhianat, namun kita rasa hal itu kita membawa hal yang benar ya, sebetulnya bukan kita yang pengkhianat, tapi mereka yang hakikatnya yang pengkhianat seperti itu. Nah, pada dasarnya juga kan yang salah mah emang salah gitu kan ya. Yang jadi salahnya itu sudah salah, tidak mau disalahkan dan malah menyalahkan orang lain. Nah, mungkin itu kasus yang sering terjadi di kita. Ada juga yang masih marak untuk saat ini. Ah, udah mungkin bagaimana teman-teman ada tanggapan lain sebelum saya tutup diskusi kali ini? Dari Sipa, dari Pak Uji belum nih. Aku nambahin deh, Boleh, boleh. Silakan. bersama yang tadi mungkin ya, untuk membela kebenaran. Terus kita juga harus, kan dikatakan harus berani mengambil resiko gitu ketika dihadapkan dalam dua sulit.
Karena kalau nggak menghadapi masalah itu, kita pasti akan terus terjebak di sana. Sampai kan si Snow sering itu apa kena epilepsi gara-gara kepikiran terus akan masalah hal itu. Jadi ya kebaikan diri kita juga gitu. Kita harus bisa mengambil kok jika dihadapkan oleh dua masalah atau dua pilihan yang sangat sulit kayak gitu. Terus juga dari film ini kita harus lebih aware gitu dalam apa ya keamanan data kita gitu di media sosial khususnya soalnya kan kita gak tahu nih sekarang bisa diawasi mungkin karena soalnya kan itu dari apa ya dari kisah nyata juga kan bisa saja gitu sampai sekarang hal itu masih ada gitu masih terjadi gitu jadi kita harus lebih aware. Ya, baik, terima kasih tentang pendapatnya. Ah, Ya, emang seperti itu ya. Jadi, intinya mah kebenaran kita suarakan, kalau ada kesalahan juga kita suarakan juga. Jadi, jangan jadi setan bisu istilahnya. Mungkin dicukupkan mungkin kali ya. Bagaimana mungkin dari teman-teman? Apa lain? Atau kita tutup saja diskusi kali ini? Cukup Nah, saya mungkin. tunggu. Oh, cukup? Ada yang lain bagaimana? Cukup kan? Baik, mungkin karena topik bahasan diskusi kali ini juga sudah saya paparkan semuanya, dan teman-teman juga terima kasih setelah aktif dalam diskusi kali ini. Mungkin dari saya, ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan juga aktif dalam diskusi ini. Nah, melalui film Snowden ini, kita telah melihat ya bagaimana masyarakat nasional juga hak privasi rakyat yang menjadi isu imlek dan kontroversial ini. Dan Snowden ini bukan hanya sekadar individu yang membocorkan dokumentasi negara saja, tetapi juga menjadi simbol perjuangan untuk transparansi dan kebebasan informasi. Nah, dari diskusi kali ini, kita dapat bahwa whistleblower memainkan peran penting dalam mengungkap penyalahgunaan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga akan menghadapi resiko yang besar, baik itu seperti dalam di negeri kita sendiri di Indonesia maupun di seluruh dunia lah. Tantangan terbesar yang dihadapi para whistleblower atau pelapor inilah adalah lemahnya perlindungan hukum, ancaman fisik dan juga stigma dari sosial. Jadi kalau menyuarakan itu pastinya akan dihukum lah, pastinya akan kenakan pasal itulah. Nah, itu yang menjadikan stigma buruk bagi seorang. Maka ke depannya pertanyaan eh, timbul pertanyaan jadi apakah hanya Snowden saja pahlawan atau pengkhianat ini bergelar pahlawan juga pengkhianat ini, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat dapat menyeimbangkan antara keamanan negara dan juga hak individu. Jadi pemerintah harus mampu menjaga ketertiban atau kestabilan negara tanpa mengorbankan hak asasi. Dan kita juga sebagai warga negara harus lebih kritis dalam menilai kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah itu sendiri. Baik, semoga diskusi kita kali ini tidak hanya menambah wawasan kita tentang Pilau Snowden, mungkin waktunya juga cukup panjang ya, kita diskusi hampir sejam. Tapi juga diharapkan menjadi refleksi tentang bagaimana sih pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan bagi mereka yang berani mengungkap kebenaran. Jadi mungkin dari saya selaku eh, pemandu acara dari pemandu diskusi kali ini, jika dicukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Qul huwallahu ahad, fasyhadu bi anna muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.